Ini ada yang bingung nih, Beb. Ini lagi rame nih, Beb. Lebaran Sabtu apa Minggu nih. Betul nggak? Lo kan di Arafah wukufnya hari Jumat, ngapa kita jadi Arafah hari Sabtu deh, Beb? Ngikutin siapa wukufnya? Betul nggak? Ada yang nanya begitu nggak? Banyak nggak yang nanya begitu? Banyak. Jawab apa jangan nih? Udah 9:30. Bu, udah malam. Nggak apa-apa? Tanggung ya dikit lagi ya. Insya Allah. Saudara, terkait perbedaan soal Idul Adha, sebetulnya perbedaan seperti ini hal yang biasa karena ditimbulkan karena adanya perbedaan standar di dalam menentukan awal bulan. Sebelumnya saya garis bawahi dulu ya, di dalam tahun ini ada yang berhasil melihat hilal bulan Dzulhijjah malam Kemis, sehingga menentukan Kemisnya udah 1 Dzulhijjah. Kalau yang Kemisnya 1 Dzulhijjah berarti lebarannya hari Sabtu, seperti Muhammadiyah, tapi dia pakai hisab. Kalau Muhammadiyah ada beberapa pesantren-pesantren, beberapa kiai-kiai di berbagai daerah yang berhasil ngelihat hilal malam Kemis, sehingga dia puasa mulai hari Kemis. Ada yang model begitu. Ada juga yang hari Jumat, itu pemerintah, karena malam Kemis nggak berhasil ngelihat hilal, akhirnya menganggap oh berarti Dzulqa'dah itu 30 hari, karena bulan Arab itu kalau nggak 29 30, nggak ada 31, 29 30, 28 nggak ada juga, antara 29 30. Nah, ada pemerintah lihat tuh 29 nggak kelihatan hilal nih, berarti disempurnakan 30. Nah, kok bisa yang satu ngelihat, yang satu kagak ngelihat? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Kemudian pertanyaan keduanya, yang benar yang mana? Pertanyaan ketiganya, kok bisa, Beb, wukuf di Arafah hari Jumat, kemudian di sini di Indonesia mayoritas puasa Arafahnya hari Sabtu. Soalnya kan kalau bertepatan udah Id berarti haram dong puasa. Nah, saudara, yang pertama mau saya jawab, kenapa kok sama-sama ru'yah bisa beda hasilnya? Karena di sini ada perbedaan pandangan fikih. Mohon maaf, ada perbedaan standar ulama falak. Kalau mau ngikutin standar lama seperti yang dibahas oleh ulama-ulama yang berpegang dengan sulamun nairain, atau ngikutin standar lama berdasarkan pengalaman, mereka mengatakan 2 derajat ke atas itu udah bisa kelihatan, 2 derajat tinggi hilal ke atas bisa kelihatan, dan faktanya ada yang lihat, ya berarti masuk bulan. Tapi pemerintah mulai tahun kemarin baru nih, pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, 4 negara sepakat standarnya dinaikin jadi 3 derajat ketinggian bulan dan 6 derajat elongasi. 3 derajat ketinggian bulan, 6 derajat elongasi. Kalau nggak memenuhi standar ini kagak diterima, berarti dianggap belum masuk bulan. Jelas atau tidak? Nah, ini pandangan sebagian ya ahli falak, pandangan sebagian ahli falak, Syekh Adi. Makanya saudara, malam Kemis itu pemerintah nganggap belum melihat hilal. Kenapa? Karena belum memenuhi standarnya, standar ulama falak yang diikuti. Nah, sedangkan yang ngelihat malam Kemis itu udah memenuhi standar, dianggap sehingga sudah masuk bulan. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, jadi yang malam Kemis sudah ngelihat hilal kemarin, berarti Sabtu udah Idul Adha. Yang baru ngelihat hilalnya hari yang malam Kemis gak kelihatan sehingga istikmal Dzulqa'dahnya jadi 30, berarti Idul Adhanya hari Minggu. Itu pemerintah, mayoritas masyarakat Indonesia. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi karena ada perbedaan standar falak. Biasa, ini masalah biasa. Terus bagaimana, Beb? Bagaimana? Ya masyarakat umum silahkan ikut pemerintah. Dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ngikutin prosedurnya, dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana, Beb? Bagi yang percaya dengan yang ru'yah hari Kamis, yang percaya silahkan. Di fikih diatur, itu yang biasa. Kalau kita ngaji fikih itu beda gitu, hal biasa, sangat biasa di fikih itu. Di fikih itu disebutkan
Di fikih Syafi'i, di Busyral Karim termasuk disebutkan. Kemudian Al-Allamah, seorang ulama salaf dari habaib, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ponakannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu abadilah sab'ah, pengarang Safinatus Shalah, pengarang kitab Safinatus Shalah. Itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fokus ke pembahasan. Dan juga dalam Ushul Karim disebutkan bahwasanya ya, yang namanya penetapan awal bulan itu ada dua, ada jihatul umum, ada jihatul khusus. Kalau yang untuk umum, halayak umum, masyarakat umum, itu melalui penetapan pemerintah. Ada orang yang ngelihat hilal, diambil sumpah sama pemerintah, disahkan oleh pemerintah, itu jihatul umum. Kalau udah ada seperti itu pemerintah, andai kata ada orang yang belum melihat, itu ngikat buat semuanya. Pemerintah udah lihat, yang lain belum lihat. Yang belum lihat ikut pemerintah, karena pemerintah udah lihat. Jelas atau tidak? Tapi kalau kasus sebaliknya, ada yang udah lihat, tapi pemerintah nganggep belum ngelihat. Ada yang udah lihat, tapi pemerintah nganggep belum ngelihat. Bagaimana hukumnya? Itu termasuk salah satu kasus penetapan hilal min jihatil khusus, secara khusus, secara spesifik. Hukumnya bagaimana? Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya risalah khusus bahas masalah ini di dalam fatwa syariahnya. Kata beliau dan kata fuqaha, termasuk di Busyral Karim disebutkan, bagi orang yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat, termasuk kata Habib bin Umar, bagi orang yang ngabarin dan yang percaya kepada yang ngabarin, itu puasa duluan masuk, saudara, kalau Ramadan. Nah, kalau ke Dzul Hijjah seperti ini berarti udah menyatakan masuk Dzul Hijjah. Jadi bagi yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat. Nah, jadi perorangan sifatnya nggak mengikat. Kalau pemerintah netepin baru sifatnya mengikat. Tapi andai kata pemerintah mengatakan belum ngelihat, tahu-tahu ada yang ngelihat, maka wajib bagi siapa? Bagi yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngabarin, saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, udah nggak usah ribut, selesai. Sampai sini selesai. Perbedaan itu hal yang biasa. Di zaman dari Imam Al-Haddad, di Tasbitul Fuad disebutkan Imam Haddad pernah beda sama pemerintah. Imam Haddad itu pernah beda sama pemerintah. Pemerintah netepinnya ini, Imam Haddad ternyata berpandangan sebaliknya dalam masalah Ramadan, tapi itu masalah Id. Dalam masalah ini juga seperti itu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang benar yang mana, Beb? Ya dua-duanya benar berdasarkan keyakinan masing-masing. Buat masyarakat umum silakan ikutin pemerintah. Tapi kalau ada yang yakin sama yang ngelihat hilal, seperti kemarin Cakung ngelihat hilal, dia yakin sama yang ngelihat hilal, dia percaya, dia yakin itu benar. Ini orang berilmu, aneh yakin benar, dia nggak bakal meleset. Silahkan ikutin, nggak usah ribut. Bagi yang yakin kepada yang lihat hilal duluan kemarin, ya berarti dia puasa Arafahnya hari Jumat, Lebarannya hari Minggu. Bagi yang yakin kepada pemerintah atau dia nggak mau ikut-ikutan, pokoknya ikut penetapan pemerintah aja, berarti Lebarannya hari Minggu. Jelas atau tidak? Tadi puasanya Jumat, Lebarannya Sabtu yang tadi. Nah, kemudian kalau yang pemerintah puasa Arafahnya Sabtu, Lebarannya Ahad, Lebarannya hari Ahad. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya. Sekarang pertanyaan ketiganya, Habib, terus bagaimana dengan kita ini kok beda sama Arafah? Arafah udah wukuf hari Jumat, kok Indonesia baru Arafahnya hari Sabtu? Bukannya patokannya itu kembali kepada Arafah? Wukuf Arafah hari apa ya? Di hari itu juga kita puasa Arafah. Saudara, puasa Arafah itu patokannya 9 Dzulhijjah. Jelas itu. Puasa Arafah itu patokannya 9 Dzulhijjah. Penetapan Dzulhijjah itu tergantung penetapan awal bulannya. Jadi nggak berpatokan. Nah, di sini ada dua madhab. Ada dua pendapat ulama. Nah, perhatikan baik-baik, ini kita ngaji fikih perbandingan udah nih. Bas sekedar wawasan, yang paham, yang nggak paham mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ya. Ada perpikir perbandingan ulama, ada dua pendapat. Ada pendapat seperti mazhab Syafi'i yang kita pakai di negara kita. Mazhab Syafi'i mengatakan, ya, di dunia ini kan waktunya beda-beda. Terbitnya bulan di sini waktunya beda sama terbitnya bulan di negara lain. Luas dunia ini, bumi ini luas, bumi ini bundar, bulat. Sehingga terbit di sini sama terbit di sini waktunya beda. Nah, itu disebut
batasan-batasan disebut matla. Batasan disebut matla, atau definisi matla sebenarnya panjang, ada penjelasannya lagi. Gampangnya, sederhananya, saya nggak jelaskan masuk rinci masalah matla. Setiap wilayah itu ngelihat ru'yah masing-masing. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi untuk nentuin awal bulan, ya setiap wilayah lihat ru'yahnya masing-masing. Indonesia, ru'yat hilal di Indonesia, patokannya dia hasil ru'yat hilal di Indonesia. Yang di Arab, ru'yat hilal di Arab. Yang di Turki, ru'yat hilal di Turki. Yang di sini, ru'yat hilal di sini. Matokannya ke wilayah masing-masing. Itu mazhab Syafi'i. Jelas atau tidak? Sehingga bisa beda kalau kayak gitu. Bisa di Turki kelihatan, di sini nggak kelihatan. Turki puasa duluan, di sini nggak puasa. Paham ya? Itu mazhab Syafi'i. Nah, itu yang diperlakukan saat ini, yang dipakai. Tapi ada juga memang mazhab Abi Hanifah dan sebagian Malikiyah mengatakan apa? Enggak, i'tibarul ikhtilaful matali itu enggak dianggap. Artinya apa? Andai sedunia ada satu yang ngelihat hilal udah cukup. Sedunia puasa. Sedunia nih tahu-tahu Mekah Madinah ngelihat hilal. Ya udah sedunia ikut puasa. Satu di dunia ngelihat udah cukup. La ibrata bi ikhtilafil matali. Jarak yang jauh, waktu ngelihat hilal yang beda-beda tuh nggak dianggap. Pokoknya satu aja udah cukup. Karena Nabi ngelihat yang penting, yang kata Nabi yang penting ngelihat hilal. Paham atau tidak? Nah, itu pendapat kedua. Kalau ngikutin pendapat kedua, ya. Ngikutin pendapat kedua, maka berarti kalau di Saudi udah ada hilal, berarti di sini ikut puasa juga. Itu pendapat kedua. Tapi kita mayoritas ngikutin pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan masing-masing negara itu patokannya ru'yat hilalnya masing-masing. Karena puasa Arafah itu patokannya bukan waktu wukuf Arafah, tapi 9 Dzulhijjah. Penetapan 9 Dzulhijjah itu kembali ke penetapan awal bulan. Penetapan awal bulan kembali ke penglihatan hilal di wilayah masing-masing. Di wilayah yang lihat hilal duluan berarti masuk. Di wilayah yang nggak lihat hilal berarti dia belakangan karena dinyempurnakan Dzulqa'dahnya 30 hari. Kalau seperti ini maka wajar antara satu negara dengan negara lainnya terjadi perbedaan dalam melihat hilal. Alhamdulillah. Sampai sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Udah perbedaan begini nggak usah bikin ribut. Ini rahmah. Nggak usah ribut. Dalam fikih itu biasa man katsura ilmu qalla i'tiradu. Orang kalau ilmunya banyak nggak gampang nyalain. Ilmunya banyak nggak gampang nyalain. Nggak dalam apalagi masalah falafiki. Yang penting nggak sembarangan. Yang penting ada dasarnya. Yang penting betul cara taklidnya kepada ulama. Yang penting landasannya kuat. Jangan sembarangan. Saya kasih gambaran gampang. Dalam zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar karena ijtihad. Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah perintahkan sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu ada misi perjalanan ke Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali kalau udah sampai Bani Quraidah nanti. Udah siap, semuanya patuh kepada Rasulullah. Di tengah jalan, waktu asar udah mau habis, itu udah mau maghrib nih. Sahabat akhirnya berdebat. Ada sahabat yang bilang, ya pokoknya Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bodoh amat. Mau terbenam matahari, mau kagak terbenam, Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Walaupun konsekuensinya sholatnya udah malam. Anda ngikutin Nabi, Nabi musyarri'. Apa kata Nabi, Anda ikut. Jelas atau tidak? Akhirnya sebagian sahabat yang lain mengatakan enggak begitu. Perintah Nabi la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu memotivasi kita supaya buru-buru, jangan lambat. Artinya apa? Kalau tahu-tahu ya di tengah jalan ente mau maghrib, ya sholat. Karena sholat udah ada waktunya dalam perintah Nabi yang lain. Itu maksudnya motivasi. Jangan ditelan bulat-bulat. Andai kata di tengah jalan waktu asar mau habis, kita sholat dulu baru lanjut perjalanan. Akhirnya perbedaan pendapat ini berlanjut. Ada yang sholat pada saat itu, ada yang tetap melanjutkan sholatnya di Bani Quraidah. Konsekuensinya apa? Keluar sholat asar dari waktunya. Akhirnya kabar ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasulullah? Apa Rasulullah nyalain? Enggak. Rasulullah nggak bilang kepada yang sholatnya di Bani Quraidah, ente kenapa sholat di luar waktu? Haram sholat di luar waktu. Enggak, Nabi nggak bilang begitu.
Nabi juga nggak bilang kepada mereka yang sholatnya di jalan, kenapa kamu nggak nurut perintahku? Aku kan sudah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraybah. Kenapa kamu nggak nurut sholatnya di tengah jalan? Nggak, Nabi nggak ngomong gitu. Yang ini dibenerin sama Nabi, yang ini dibenerin sama Rasulullah SAW. Rasulullah ngasih contoh ke kita, perbedaan pendapat di dalam masalah furu sesuatu yang biasa. Jelas atau tidak? Yang penting ada dasarnya. Yang penting ada dasarnya dan kuat, dan cara pengambilan pendapatnya benar. Karena cara pengambilan pendapat pun ada etikanya, ada regulasinya, ada tata caranya. Nggak bisa sembarangan kita nyomot pendapat, nggak bisa sembarangan kita ngambil sepotong dari sini akhirnya menjadi talfik. Itu pun hukumnya cara haram. Yang penting caranya benar, tata caranya benar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang belum haji, mudah-mudahan Allah kasih haji insyaallah. Allah kasih kita ziarah baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tahun ini di Ashrul Awal ini, hari-hari yang mulia ini, Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah gabul hajat-hajat kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan kita doain juga mudah-mudahan imam besar kita segera dibebaskan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga guru-guru kita, Habib Bahar, Haji Munarman dan lain-lainnya segera dibebaskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima sebagai syuhadaul akhirah, diangkat setinggi-tingginya derajat mereka, keluarga mereka diberikan syafaat oleh Allah, dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatin dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahman Rahim ya kan abdi akan sayang siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sebentar. Iya. Ini karena udah terlalu malam dan masih pembukaan, mungkin nggak pakai tanya jawab dulu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya, dan saya minta kalau bisa bawa pulpen, bawa kertas. Jadi ada hasil ngaji, ada yang dicatat ya. Karena kita belum sampai magom Imam Syafi'i yang dengar langsung hafal. Imam Syafi'i itu kalau nyatet ya pakai di tangannya kayak ludah gitu deh, dicatat begitu di tangannya, tapi langsung apa disuruh ulangin awal akhir diulangin. Lah kita nih yang model gaduin mecin saban hari kagak bisa begitu. Apa yang kita ingat besok udah lupa, makanya mesti dicatat. Ma kutiba qarra hafidha far, yang dicatat bakal netep, yang dihafal bakalan hilang. Sekuat apapun hafalan itu ada waktunya dia bakal hilang. Tapi kalau dicatat dia akan netep. Makanya bawa pulpen, bawa kertas, jangan gengsi, jangan malu, justru aib, justru sebaliknya malu kalau di majelis ilmu kita nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Saya nggak minta macem-macem, saya kagak minta diarak, saya kagak minta disambut, saya kagak minta dicium tanganin, saya kagak minta macam-macam. Saya minta ngaji bawa pulpen, bawa kertas, ngaji yang fokus, yang istiqomah. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.